Halo teman-teman semua, teman-teman Daily Mix, selamat malam. Balik lagi bersama kita berempat di Daily Mix. Rame sendiri ya kita. Nah, di episode hari ini kita akan mereview gedung Lawang Sewu yang ada di Kota Semarang. Nah, pokoknya dengerin aja sampai habis review dari teman-teman. Ini by the way kita review jujur ya. Tadi tuh kita dapat pengalaman yang penasaran. Kita mulai dari Kak Indah. Oke, terima kasih panelis. Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Oke, jadi kita hari ini akan mulai untuk mereview dari kayak itu ya, kajian-kajian ya. Seminar Lawang Sewu. Kok seminar? Review Lawang Sewu. Oke. Oke, mungkin tadi pertama begitu masuk itu di depannya udah ada security yang tidak memperbolehkan kita untuk bawa minuman. Tadi at the very first time aku pikir itu nggak boleh bawa minuman karena takutnya pengunjung itu bakal ngerusak properti dari Lawang Sewu. Oke, naruh nih minuman, kita kan bawa minuman, naruh terus bayar satu orang itu 30.000. 35.000 deng, 35.000 karena kita ikutan yang tiket di immersive. Terus secara keseluruhan sih aku sangat terkesima ya dengan bangunan Belanda ini. Lagi-lagi aku sangat cinta sama Belanda. Melihat bahwa gedung Lawang Sewu itu sungguh sangat menarik dari segi arsitekturnya, dari segi desainnya, dari segi ketahanan bangunannya, dari segi mereka kepikirannya buat hal-hal kecil gitu, dan itu keren banget. Terus ternyata pas sampai dalam itu aku baru ngeh kenapa kita nggak boleh bawa minum, karena di dalamnya ada kantin-kantin dan jual minuman juga, jadi nggak boleh bawa minum. Berikutnya tadi kita pergi ke yang ada di bawah tanah, ngelihat bahwa ada lorong bawah tanah. Awalnya nggak pengen pergi, cuman kayaknya pergi deh ke bawah tanah cobain, dan aku lagi-lagi dibuat terkesima dengan bangunan Belanda. Dan yang terakhir kita di immersive sih biasa aja ya, kayak Ya nonton bioskop pada umumnya ya, nonton video pada umumnya. nonton YouTube tapi segede gaban sih. Iya, aku berekspektasi lebih, dia bisa ngasih aku sejarah kayak ini tuh gini, ternyata dia tidak. Kayak di gedung sate. Betul, jadi dia menampilkan video-video lawas, ternyata malah kekinian dan ada kayak unsur-unsur apa ya, 2D gitu deh, jadinya 2 dimension. Jadinya ekspektasi aku tuh kelebihan sama si Lawang Sewu itu sendiri. Terus tadi udah, selebihnya sih hal yang bikin aku satu kata untuk Lawang Sewu, one day akan ada citizen, orang-orang yang kesana yang akan memviralkan hal yang kalian lakukan. Selebihnya akan dijelaskan oleh abang-abang ini. Sekarang ke Kenzi dulu. Jangan oh, berarti mau meluapkan emosi di akhir. Enggak juga sih. Oh. Tonton sampai habis teman-teman, jangan nonton setengah-setengah. Dan juga jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tungguin aja nih. Tungguin sampai habis episode. Aku jamin ini episode paling seru. Tungguin. Oke, jadi Lawang Sewu di hari ini deket banget sama hotel kita. Ya lagi-lagi yang dibilang sama Kak Indah sih, kita tuh selalu amazed sama bangunan-bangunan Belanda kayak gedung sate dan lain-lain gitu. Cuma di Lawang Sewu ini banyak experience baru gitu dari hitungannya servis nggak sih itu? Pelayanan. Iya, pelayanan pengelola gitu. Servis motor. Aturan dari pengelola yang gitu dah pokoknya. Ya kalau dari awal mah kita kayak pengunjung pada umumnya aja gitu, cuma buat konten biasa masuk yang ditahan baru minuman doang kan. Nah itu di tempat loket itu udah banyak tulisan-tulisan aturan lah di tiket itu. Nah awalnya ya kukira tuh semua udah pada lihat semua tulisan itu gitu, jadi sebelum ke tiket udah pada baca dulu.
Nah, ternyata eh nggak semua pada lihat di situ aturan-aturan di situ. Nah, cuma ya aturan itu masih aman buat kita, kayak alat-alat yang kita bawa tuh aman gitu. Jadi ya karena kita lihat itu aman, ya udah gitu. Nah, setelah itu ditegur lah kita sama satpam. Nah, itu dilanjutkan sama Bang Alpian nanti ya. Kalau untuk segi sejarahnya, segi info-infonya dalam gedung itu sih menurutku udah apa ya, udah sangat-sangat cukup gitu kayak di gedung sate. Cuma ya apa sih, tok tulisan aja gitu kan. Kalau di gedung sate kan ini ya apa, responsif ya, apa, ada audionya, ada visualnya. Kalau di Lebih interaktif. lebih interaktif ya, responsif kan tuh. Responsif. Kalau di Sewu ini, Lawang Sewu ini cuma tulisan aja gitu di setiap-tiap ruangannya, dan udah banyak apa ya, bisnis-bisnis bukan ya, kayak jualan-jualan lah di dalamnya, jadi wisata gitu, putaran ekonomi kayak kantin, terus foto booth, wisata lainnya kayak imersif bawah tanah. Nah, terus kalau untuk satu hal yang sangat-sangat buat gue tuh menarik banget itu bawah tanah. Kenapa? Karena ya itu pengalaman baru yang gue bilang tadi gitu. Kita masuk ke bawah tanah yang dimana itu dulu tempat syutingnya Dunia Lain di Trans 7 itu. Cuma kalau orang-orang bilang serem sih enggak ya, menurut gua pas kita turun di sana tuh kayak aman banget ya, kayak nggak ada hawa-hawa mistis, apalagi Mas Jos nih di belakang kamera itu uji nyali sendiri ditawarin sama, iya 15 menit ya, ditawarin sama penjaganya, katanya ada yang mau coba uji nyali dulu nggak nih sebentar. Nah, Mas Jos langsung mau coba deh gitu. Ternyata ya aman aja Mas ya. Kayak entah apa ya, emang sugesti aja sih, kayak kurangan oksigen yang bikin itu Halusinasi. halusinasi bener. Jadi buat horor, cuma ya kayak kita tuh lebih lebih tertarik sama sejarahnya gitu. Kayak di setiap ruangan ini penjara-penjara, terus pas di apa, di dikelola sama Jepang itu, yang penjara jongkok sama penjara berdiri, itu sih keren banget sih sejarahnya sih. Kalau ada apa lanjutan visualnya itu keren banget. Tapi sayang kita nggak boleh ngambil video. Benar. Jadi Turun ke bawah. benar. Jadi kita kayak Disuruh titipin. disuruh naruh barang dulu, titipin, ada ruangan locker gitu. Terus kita ganti baju pakai baju proyek gitu, rompi, Helm. topi, topi, helm, proyek. sama sepatu boot. Foto butuh. Nanti ada fotonya. Iya. Nah, dari bawah tanah itu udah ya, dari bawah tanah udah kita ya. Dari bawah tanah cuma Imersif. oh ya imersif. Ya imersif ya pada umumnya aja sih, kayak gedung sate, cuma pas nonton itu dia videonya tuh visual doang, nggak ada audionya. Kayak kita disuruh lebih banyak membaca kalau di imersif ini. Kalau di gedung sate kan kita ada yang teater itu tuh. Teater ya, kayak bioskop. Kita duduk nonton tapi ada suara sama visualnya gitu. Jadi Lebih bukan suara ada, tapi lebih ke apa? Narasi. iya narasi. Jadi nggak, kita tuh ya kayak nonton video biasa gitu tanpa baca gitu. Bocil ya. Udah dari imersif ya pada umumnya aja biasa aja, yang paling emes tuh di bawah tanah. Nah, setelah di imersif harusnya kita keluar di jam 3 itu. Nah, aku sempat ngomong ke tim itu bahwa ada aturan yang membolehkan kamera. Nah, cuma gara-gara perihal itu kita di sana sampai jam setengah 5 karena ngurusin itu, dan gitu deh pokoknya. Gitu aja sih dari gua. Next siapa? Oke. Dari aku. Kalau dari aku, ini aku mau review jeleknya dulu ya. Kalau orang-orang kan review bagusnya. Sekarang kita lebih review jeleknya. Yang pertama itu aku langsung udah kayak ini ya, apa namanya? Musyawarah nih.
atau kayak penyampaian aspirasi rakyat yang tidak didengar oleh pemerintahnya, sama aja ternyata di pemerintahan kecil juga kita tidak didengar. Nah, kenapa tidak didengar? Nah, ini dia. Jadi pada saat kita mau membuat konten di Gedung Longso itu, kita udah sangat optimis banget bahwa tuh kita boleh membuat konten menggunakan kamera. Karena di tempat umum, di tempat biasanya yang edukasi wisata itu boleh menggunakan kamera. Kayak gitu. Dan kita udah pede nih. Aku udah in frame, udah ngobrol sepanjang jalan. Pada saat di loket masuk, kita langsung ditegur sama security-nya. Tapi sebenarnya aku ingetin lagi, ini bukan salah security, tapi ini salah sistem dan tim pengelola di sana. Ini bukan salah security, gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak menggiring opini, kita tidak memframing security di sana untuk menjadi ikut-ikutan salah ataupun menjadi ada dampaknya setelah video ini, enggak. Kita aku pribadi dan teman-teman dari Daily Mix itu yang salah itu bukan security tapi tim pengelolanya di sana. Oke, habis itu kita langsung tuh beli tiket. Aku nggak mau ngasih tahu harga tiketnya, biarin aja berapa tiketnya, terus terlalu komersil, apa duit di sana. Terus setelah beli tiket, lalu kok kenapa komersil? Wajar kan, itu komersil, itu kan buat ini enggak enggak terlihat. Kita belum tahu ya keuangannya gimana. Jadi teman-teman netizen jangan bilang kayak Kak Alfi mah cuman bisa nge-framing doang atau bisa ngata-ngatain. Kan itu kan tempat wisata harus dipelihara. Yakin dipelihara gitu kan. Sampai beberapa titik-titik itu dikomersilkan kayak gitu. Padahal kan itu udah ada anggarannya. Dan itu udah ada cagar budaya ditetapkan. Cagar budaya bener ya? Sama pemerintah, dan seharusnya udah ada dananya kayak gitu kan. Kayak lubang buaya aja deh gitu. Ada lubang buaya, ada kota tua juga di Jakarta. Nah itu tiket masuknya nggak terlalu mahal banget, seriusan. Aku kemarin terakhir di bulan kemarin ke kota tua itu di harga 10.000 kalau yang umum. Kalau yang pelajar berapa? Goceng ya kalau di kota tua Jakarta tuh. Rombongan bisa turun lagi. Nah itu, dan di sini lumayan kaget juga dengan harganya, dan pas di dalamnya lagi banyak banget pembayaran lainnya gitu. Kalau kita mau masuk ke ini kita harus bayar ini, kita masuk ke itu harus bayar itu, kayak gitu teman-teman. Nah udahlah, habis itu kita masuk, kita diunjukin dong ke pengelola, ke tim tim pengelola sana ya. Ke tim pengelola sana kita masuk, kita ngobrol sebentar di sana, terus juga kita nanya-nanya tentang peraturan-peraturannya. Nah di sini pun aku belum tahu kalau ternyata ada peraturan yang membolehkan bawa kamera mirrorless dan DSLR ya, kayak gitu. Dan dikasih tahu sama Kenzi juga, dan akhirnya di beberapa setelah jam kita membuat konten, kita memastikan dan memfoto. Nah ini ada fotonya, nanti kita tampilin di sini. Ini ada fotonya bahwa peraturan tersebut boleh membawa kamera dan DSLR kayak gitu teman-teman. Terus pada saat diskusi tersebut kita diskusi, terus ada Masir juga diskusi di sana di dalam kantor pengelola tersebut. Terus ya banyak lah jawaban-jawaban yang menurutku sorry banget, kan kakak-kakak tersebut PR apalagi ya, ditanya tentang profesional, alat kamera profesional itu alat seperti apa itu berarti kan dia menyamaratakan semua kamera itu profesional. Kalau sedangkan dia anak kecil yang membawa kamera yang harganya 100.000, berarti itu profesional juga dong. Nah di sini tim pengelola tidak bisa menjawab lebih detail apa kamera profesional tersebut kayak gitu. Dan ini udah salah banget sih, beda banget. Di depan ditulisnya boleh, pas sampai dalam itu kita nggak boleh membawa kamera mirrorless ataupun DSLR. Nah terus pas sampai di kantor pengelola itu kita udah ngobrol panjang di sini.
aku berusaha menghindar untuk supaya tidak membuat apa namanya pertanyaan-pertanyaan lebih ya di dalam tersebut, karena aku mikir oh mungkin ada peraturannya kayak gitu. Jadi makanya aku di dalam kantor itu aku nggak ngomong apa-apa nih, nggak seperti sekarang nih emosi banget gitu, karena kan ngelihat datanya tidak valid, tidak sesuai sama apa yang dikasih tahu si mbaknya dan tim pengelola gedung Lawang Sewu tersebut. Nah, terus kita keluar dari situ, oke lah kita ngalah daripada kita nggak bisa buat konten kan, akhirnya kita menggunakan iPhone kayak gitu kan, menggunakan iPhone yang suaranya tidak jelas, dan akhirnya kita menggunakan dua device, yang satu buat ngerekam video, yang satu buat jadi sound ya, buat sound mic ya, kayak gitu, buat alat device recordernya kayak gitu, record suaranya. Dan habis sampai situ udahlah jalan-jalan-jalan terus, aku review kesalahannya dulu ya mereka ya, baru yang enak-enaknya. Terus habis itu, dan di salah satu kita, dan aku juga melihat ada salah satu, bukan salah satu ya, beberapa orang-orang yang masih menggunakan mirrorless ataupun DSLR pada di saat di dalam gedung tersebut. Kok sedangkan kita nggak bisa dan nggak boleh gitu. Dan kategorinya kamera itu mirrorless. Lah, teman-teman, nanti kita kasih tahu bentukan kamera daily mix setiap hari yang dibuat konten itu. Kita belum sampai ke kamera sinema FX30, FX3 ataupun beberapa kamera-kamera sinema. Kita belum sampai ke tahap itu, mendingan kita beli rumah dulu buat kantor guys, baru beli kamera. Kayak gitu. Ngapain kita beli kamera mahal kan? Beli rumah dulu gitu, beli kantor dulu. Terus habis itu ya udahlah, kita di situ udah, bukan kita sih ya, kamu juga ya teman-teman ya, udah nggak begitu semangat ya, gara-gara kok merasa di apa namanya, mas, nggak merasa tidak adil ya, diskriminasi gitu, kayak gitu, diskriminasi gitu. Apa mas mau ngobrol, ntar nggak usah kelihatan. Terima kasih buah kan. Nggak apa-apa, ntar suara jadi suara Upin Ipin. Kalau nggak mau berubah jadi suara cewek juga bisa. Kayak gitu. Terus oke, di situ konten akhirnya nggak karuan, dan ya gimana ya, kita udah di dalam udah percaya bahwa itu ada peraturannya dan emang ternyata harus bayar. Ya udah kita ikutin karena kita nggak bayar kan. Bayar berapa coba? Bayarnya itu katanya 1 jam itu 5 juta. 5.500.000 1 jam untuk menggunakan kamera. Loh, 500 sama juta gitu. angka segitulah pokoknya. Kalau aku dengernya 5 juta. Aku dengernya 5 juta itu 1 jam. 5 juta 1 jam. Loh, mendingan ini ya, apa bikin film pendek gitu ya, budgetnya 5 juta gitu kan, ataupun kita bikin konten bagi-bagi di pinggir jalan, di videoin jelas duitnya kemana larinya gitu kan. Kayak gini ya nggak jelas juga larinya kemana uangnya. Aku juga nggak percaya sih, mana ada orang yang mau bayar 1 jam 5 juta untuk membuat konten, hanya sekedar membuat konten kesenangan ya, itu kan jatuhnya ya, bukan, tidak ada yang komersil gitu. Kalau misalnya mereka YouTuber komersial, nggak mungkin juga mereka mereview gedung Lawang Sewu. Mendingan gue langsung ke Raja Ampat, ke Labuan Bajo, ke kepulauan-pulauan yang pantas banget buat dikomersilkan kayak gitu. Kalau di situ kan ya kita membuat konten ini buat senang-senang kayak gitu teman-teman. Oke lah, di situ kita ngeliat nih yang aku pantau banget, ada satu orang itu apa namanya, dia menggunakan kamera mirrorless ya, teman-teman ngelihat juga ya. Ada salah satu orang yang kita fokus banget, karena kita ngelihat beberapa, tapi yang kita fokusin itu satu. Kita fokusin itu satu orang, apa namanya, ngelihat, kalau dia ngelihat kita, kameranya disembunyiin kayak gitu. Dia lagi nge-shoot di luar, terus aku lewat, terus kameranya langsung disembunyiin. Nah itu kan maksudku ya, gimana ya pihak pengelolanya gitu, apakah emang belum ketemu sama mereka atau gimana gitu kan. Tapi ya intinya udah salah sih tim pengelola di sana, karena peraturannya beda, dan kita coba untuk menelpon kayak gitu. Lagi-lagi ini bukan salah security, lagi-lagi bukan salah security. Kalau mau ada yang mau motong di TikTok juga nggak apa-apa,
tapi tolong please jangan dipotong pada saat lewat potongan yang setelah ngomong security. Menyudutkan security. Kita di sini sama sekali tidak menyudutkan security dan kita tidak ada masalah dengan security di sana, dan lebih tepatnya kita masalah sama tim pengelola di sana. Itu udah salah banget teman-teman Daily Mix, sudah salah. Karena pada saat kita nelpon, kita kan mau ketemu ya. Kita mau ketemu tuh nggak ada akses untuk ke atas sana. Terus situasi di kantor pengelola itu di jam berapa kita? Jam 3. Di jam 3 itu Pada tutup. iya, sepi, udah sepi banget. Ditutup kan? Ditutup Karena ke atas. security yang sebab itu loh. Itu yang pertama banget itu loh. Itu udah Lampunya dimatiin. dimatiin di dalam ya kan. Kayak gitu. Terus situasi di atasnya pun tadinya kan di bawahnya itu rame kan, kita pagi ke sana kan buat izin itu kan. Itu rame pas di saat jam 3 tim di sana pun di arah daerah situ tuh udah sepi dan security-nya juga lagi nggak ada, mungkin lagi nggak jaga di situ ya. Jadi akhirnya kita mencoba untuk nanya sama security tersebut dan kita coba untuk menghubungi tim pengelola di sana, dan jawabannya nanti kita spill dikit aja. Aku masih kasihan ya sama teman-teman tim pengelola gedung Lawang Sewu gitu. Kalau kalian emang aku nggak pengen security-nya dipecat aja kayak gitu cuman gara-gara konten ini, tapi kita akan spill dikit pembicaraan tentang dia bilang itu peraturan yang tidak tertulis. Ya, harusnya tadi sudah saya sampaikan ya Kak ya. Ya, tadi saya sudah menyampaikan juga ke manajemen. Arahan dari manajemen memang menggunakan kamera HP saja seperti itu. Tapi di depan tuh ada peraturan, seharusnya peraturannya ditulis juga kan, berlaku dan harganya gitu. Izin Kak, kalau memang untuk prosedur tarif segala macam itu memang kita tidak tertulis di depan Kak. Memang ini semuanya sudah melalui prosedur yang sudah disepakati oleh manajemen seperti itu Kak. Kita boleh ngobrol nggak Mbak? Memang, maksudku? Kenapa? Izin, Kalau Kak, kalau mohon emang maaf, izin untuk manajemen saat ini memang belum bisa untuk ditemui. izin Kak, maksudku biar silakan. kalau emang bersih kenapa harus tidak mau ketemu gitu. Ini kan ini tuh vital, ini tuh gawat gitu kan. Gila kali ya gitu kan, buat peraturan kok nggak ditertulis, sedangkan Indonesia merdeka aja semua peraturan dan sejarah semua ataupun perundang-undangan itu tertulis gitu kan, dan ada arsipnya gitu. Toh pas kita mau ketemu tuh pun sebutannya dipersulit ya, banyak alasan gitu, meeting segala macem, dan kita kan ini ya wisatawan ya, bukan warga lokal ya. Kita disuruh nunggu gitu jawabannya ya, nggak mungkin banget. Tapi gimana ya, udah kesal duluan, jadi kata-katanya nih udah nggak beraturan. Seharusnya ketemu sama tim pengelola di sana kayak gitu, sama Mbak Erna selaku PR tersebut gitu kan. Seharusnya kalau emang PR kan tugasnya apa sih? Aku nggak tahu ya. Aku jurusan film, aku nggak tahu PR itu apa. Menjaga citra perusahaan, menjaga nama baik Jadi menjaga nama baik kan seharusnya, dan menghubungkan antara perusahaan dan di luar pihak di luar perusahaan ya, internal ya, benar. Seharusnya kalau emang itu penting ya mereka mau ketemu sama kita kayak gitu kan. Dan silakan kalau misalnya tim pengelola ngelihat konten kita, kalau mau kita ngobrol baik lagi, tapi kita minta penginapan dan ongkos, karena kita bukan dari Semarang kayak gitu. Kita udah kasih waktu untuk menemui, untuk berdiskusi, untuk musyawarah. Itu ada aja jawabannya gitu, kayak seakan-akan ini tuh nggak penting. Jangan main-main, maksudku ya. Ini tuh pasti ada dampaknya, percaya. Sehabis konten ini pasti ada dampaknya. Dan itu sih saranku sama tim pengelola di sana, tolong kalau emang peraturannya sudah diubah, tolong dicopot peraturan di depan
peraturan-peraturan alat-alat yang tidak boleh dimasukkan ke dalam gedung Lawang Sewu seperti kamera apa, tolong diperjelas lagi dan tolong diganti untuk peraturan baru kalau memang ada peraturan yang tidak tertulis. Nah, ini bahaya nih. Pantesan aja ya negara kita nggak maju gitu. Ada banyak beberapa orang-orang yang seperti ini kayak gitu dan ternyata bukan soal DPR aja gitu kan. Di bawah DPR pun terkait oleh dinas-dinas terkait pemerintah di subnya yang kecil ini itu sistemnya ya seperti ini, diumpat-umpatkan dan masih ada kata-kata tidak tertulis. Gimana sih tidak tertulis itu kan? Jadi ya lu lagi buat surat wasiat atau surat buat peraturan keluarga yang nggak usah tertulis, lu tinggal share ke WA aja. Tapi kan ini kan peraturan yang buat ngasih tahu ke semua pengunjung, seharusnya ditulis lagi dan aneh banget kayak gitu. Tapi kalau soal yang bagus-bagus ya, seimbang nih gue. Kalau yang bagus-bagus, aku paling suka itu di ruang bawah tanah. Jadi unik banget. Sayangnya kita nggak bisa ngambil video. Jadi di dalam sana tuh di ruang bawah tanah Belanda ini sudah membangun aliran untuk pengalihan banjir di kota Semarang kayak gitu. Terus juga ya keren lah pokoknya. Belanda bangunannya masih kokoh juga di dalam. Cuman ada beberapa yang udah di restorasi ya kayak gitu. Terus udah sih aku nggak mau review, udah segitu aja enaknya. Sisanya suruh nyari sendiri. Kalau mau aku review enak, harusnya tadi kita ditemuin dulu gitu. Langsung aja ke Jaka. Oke, ini ke aku. Kok aku? Oke. Gua mungkin reviewnya nggak banyak. Gua di sana sangat amazed sekali dengan bangunan-bangunannya. Kayak bangunan yang sangat amat Belanda ya, emang gok sekali kalau bikin bangunan. Dan ternyata sama seperti di gedung sate, acian untuk lem batanya itu. Ini sama ya, memang resepnya Resep yang sangat amat mantap ya. Terus kan di sana gua di sana lumayan menikmati kalau dari segi gimana berwisata ya, bukan dari segi perkontenan duniawi ini. Kalau dari segi berwisata, oke, aku menikmati banyak banget hal yang baru aku lihat di sana. Nah, yang paling gong sih emang yang di bawah tanah sih tadi. Pada zaman Jepang itu dijadiin penjara jongkok sama penjara berdiri. Kita dikasih testimoni nih sama pemandunya. Dibikin empet-empetan di dalam penjaranya, semua orang yang ada di sini nih. Dia matiin lampu segala macam, jadi benar-benar gelap, ngap sampai beberapa detik lah untuk merasakan berapa ngapnya di dalam sana sebagai tahanan dari Jepang. Wah, ternyata abangnya cabut. Iya. Jadi gue mikir gitu, jir ini kemana? Iya, Ditinggalin kata gua. Nyalain kali ya. Iya, ini nggak bakal dinyalain sama abangnya kan. Ditinggal. Gua teh gitu. Dan ternyata masih di situ dia. Dan gokil sih Tapi pengalaman. lama banget cuy, kayak sengaja. Aku pengen ngomong, "Bang, udah Bang." Tapi jujur itu cuma sebentar, nggak nyampe 1 menit. Tapi karena Kelihatan lama ya. karena gelap, jadi halusinasi juga. Dan di sana kita sebenarnya udah hampir kekurangan oksigen karena minim oksigen banget di bawah sana. Itu gong banget dan ternyata tidak bisa diceritakan dengan kata-kata ya. Sulit. Cobain. Emang harus nggak bisa direkam. Nggak bisa direkam. Iya, nggak usah. Iya, mending ke gedung sate di Bandung. Terus wahananya gratis semua. Benar. Parkirnya luas. Ada VR. Ada VR, ada teater. Wah, Setelah yang paling gong itu di bawah tanah, aku menemukan sebuah toko yang menjual barang favoritku, yaitu miniatur kereta api. ini emang hobi Iya, beliau. kalau hobi sudah tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibendung. 300.000, Jack. Oke, nah ini dia yang aku beli. Keren banget loh. Itu detail lo, lihat di depan nih, bogi Ini depannya. 325, Bro. Gila, lebih dong, bukan 300. Bukan 300. Lebih, itu juga ada tambahan lagi untuk tasnya tadi.
Anjir, lu jadi depannya. total berapa nih? Spill 330. 330. Emaknya Jaka nih. Kakaknya Jaka kalau Udah, oke. dua kata untuk Lawang Sewu, Ji. 2 kata. Tutup aja. 2 kata untuk Lawang Sewu. Jangan ke Lawang Sewu. 2 kata untuk Lawang Sewu. Itu aja. Dan dari saya 2 kata untuk Lawang Sewu. Jangan suka ngebohong. 3 kata itu mah ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Kita udah review dari gedung Lawang Sewu yang ada di Kota Semarang. Ternyata apa hasilnya? Ya ini yang tadi kita omongi kayak gitu. Semoga setelah video ini tayang, pihak pengelola maupun orang-orang yang bekerja di sana ataupun pemerintah daerah Kota Semarang melihat video ini, semoga cepat ada perubahan, dan KAI terutama KAI wisata ya. Harus ada perubahan lagi gitu kan, kayak gitu. Gue boleh nambahin nggak sih? Terus apa? Cuma kelurusan aja sih, kayak seharusnya pengelola di sana tuh lebih apa ya, lebih transparan tentang peraturan gitu. Jadi misalkan kalau yang kita dengar dari telepon, ada nggak sih dia ngomong Peraturan tidak tertulis. peraturan tidak tertulis sama peraturan baru, ada Peraturan nggak sih? baru katanya. Iya, kalaupun ada peraturan baru langsung gitu ditaruh di depan, Dan dicopot pelang-pelang, itu bener. pelang itunya tuh dicopot tuh. Pelang yang diperbolehkan apa aja diganti. Nah, dan pun kalau emang ada spot-spot yang nggak boleh direkam, kasihlah palang di situ kayak Info tidak boleh menggunakan kamera. iya. Kayak di lubang buaya. Kayaknya iya. kamu tuh orang pengelola Semarang itu gedung harus main ke lubang buaya deh. Kayak gitu, ataupun ke Monas, Monumen Nasional. Apa itu kan jelas gitu apa spot-spot yang kita boleh rekam ataupun tidak. Jadi kesan pengunjung yang merasa tidak adil itu Asal tidak pengunjung. pengunjung tuh jadi ya slow-slow aja, karena di setiap spot, di setiap ruangan-ruangan tuh ada aturannya gitu, ada pelang-pelang tertera gitu. Jadi ya gitu sih menurut gua, apa ya, aneh aja lah si PR ini, si humas ini. Padahal kita ini ya. Padahal kita apa namanya salah satu tombak untuk memajukan, bukan kita sih, semua konten kreator itu tombak promosi gratis loh. Kalau kalian kalian kan ada nih tim ininya nih, ads-nya nih, atau marketing digitalnya nih, DGM-nya, digital marketing, pasti kan ada budget dong. Ya kan, kalian manggil influencer juga ada budgetnya, kalian manggil artis juga ada budgetnya, kalian bikin event tahunan pun ada budgetnya besar. Nah ini ada konten kreator gratis pakai uang pribadi dari salah satu orang ini, terus rela kita jauh-jauh dari Bandung. Terus ada yang bilang, yo siapa suruh nge-review? Ya mbakmu masak nasi aja di rumah. Ya orang kita membantu buat kotamu menjadi bagus, kok menjadi terkenal, wisatanya. Lawang Sewu tuh tadinya image-nya jelek mas, mbak semuanya, Pak Pade, image-nya tuh jelek, karena mistis. Kita akan merubah, membantu sedikit-sedikit berubah image dari Lawang Sewu. Walaupun dampaknya kecil ya, tapi ya ini salah satu wujud langkah untuk merubah salah satu sistem atau salah satu bentuk brandingan, rebranding ulang kayak gitu kan. Jadi ya menurutku itu sih. Terus kalau pengen tahu konten selanjutnya apa nih? Nggak tahu, gue bingung. Jadi gue dari marah-marah terus gue langsung promosi. Bingung jadinya. Oke, jadi teman-teman makasih banyak udah dengerin keluh kesah kami review dari gedung Lawang Sewu. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share. Buat Mbak Erna ataupun tim pengelola, silahkan dipikirkan lagi dengan pikiran yang jernih, dan seharusnya dipikirin sebelum konten ini tayang, harusnya ada tim pengelola yang bisa menghubungi kami gitu. Pokoknya ya kita akan membuat perubahan dari
Lawang Sewu ini. Kita lihat. Oke. Sampai itu aja teman-teman. Daily Mix yang ada di rumah. Sampai ketemu di next episode. Bye bye.